Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Rofi Hasanah, NIM 195211140 dari kelas 7F. Di sini saya akan menyampaikan hasil dari observasi bisnis retail, yaitu Mr. DIY. Pertama, saya akan menjelaskan materi tentang perilaku konsumen dalam bisnis retail. Terdapat 3 variabel dalam perilaku konsumen. Yang pertama ada variabel stimulus, yang kedua ada variabel respons, dan yang ketiga ada variabel intervening. Dilihat dari variabel stimulus, Mr. DIY berhasil memberikan variabel stimulus eksternal melalui 18 jenis produk yang telah diklasifikasikan, dan penataan toko serta ruangan yang terang. Dilihat dari variabel respon, Mr. DIY berhasil memberikan pengaruh terhadap pelanggan, di mana yang tadinya pelanggan hanya ingin melihat saja berakhir dengan membeli produk yang ada di Mr. DIY. Dilihat dari variabel interveningnya, motif individu berbelanja di Mr. DIY karena Mr. DIY sangat lengkap dan variatif, sehingga apa yang dibutuhkan dalam peralatan rumah tangga itu semua ada. Selanjutnya ada 2 faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama ada faktor lingkungan dan faktor psikologis. Dilihat dari faktor budaya, masyarakat Indonesia sangat konsumtif. Selain itu, masyarakat Indonesia juga senang berbelanja peralatan rumah tangga dengan kualitas yang baik serta harga yang terjangkau. Kemudian untuk kelas sosialnya, Mr. DIY termasuk golongan yang menengah dengan slogannya yaitu always low price. Dilihat dari faktor pribadinya, yang mempengaruhi konsumen membeli produk Mr. DIY karena gaya hidup masyarakat yang saat ini sangat mudah dipengaruhi oleh influencer, sehingga mereka ingin mendapatkan barang yang hampir sama dengan influencer tersebut dengan kualitas yang bagus dengan harga yang relatif murah di Mr. DIY. Selanjutnya yaitu pada faktor proses psikologisnya. Yang pertama ada motivasi. Dikarenakan produk yang dijual Mr. DIY sangat beragam, maka motivasi konsumen ketika ingin membeli produk yaitu disesuaikan dengan kesukaan atau keinginannya. Yang kedua ada persepsi. Di sini persepsi yang dimaksud adalah konsumen Mr. DIY memiliki persepsi yang bagus terkait Mr. DIY, sehingga mereka akan terus melakukan pembelian di Mr. DIY. Yang ketiga ada pembelanjaan. Konsumen telah mendapatkan pengetahuan terkait dengan gambaran produk, apa saja yang dijual di Mr. DIY Kartasura, dan apakah produk Mr. DIY dapat memberikan kepuasan atau tidak kepada konsumen ketika membeli produk. Dan yang terakhir ada kepercayaan. Mereka yang membeli di Mr. DIY memiliki kepercayaan yang tinggi dan setelah melakukan pembelian sebelumnya, sehingga mereka percaya bahwa di Mr. DIY berhasil menjual produk-produk yang bagus. Selanjutnya ada memahami pembeli. Pada memahami pembeli ini kita dapat melihat dari segmentasi pasar, di mana ada faktor geografi, demografi, psikografi, dan behavioristik. Pada faktor geografi, Mr. DIY Kartasura menargetkan ke wilayah Kartasura sekitarnya. Hal ini karena Kartasura merupakan sebuah kecamatan di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah yang dikatakan sebagai kota satelit bagi Surakarta atau Solo. Dan yang kedua ada demografi. Dari segi umur, Mr. DIY menjual barang-barang untuk dari semua umur. Dan untuk jenis kelaminnya, Mr. DIY juga menargetkan laki-laki dan wanita. Dari psikografinya, gaya hidup Mr. DIY itu kalangan menengah, serta kelas sosialnya juga kalangan menengah, dan kepribadiannya itu memiliki kepribadian yang senang dengan konsep estetik dan minimalis. Yang ketiga ada aspek pemasaran dalam bisnis retail. Yang pertama ada posisi pasar dalam bisnis retail. Posisi pasar dalam bisnis retail itu ada 2, sisi pasar sumber daya dan sisi pasar konsumen. Sisi pasar sumber daya pada Mr. DIY yaitu Mr. DIY termasuk ke dalam pasar barang yang menjual barang dalam jumlah satuan. Jenis pada pasar barang Mr. DIY yaitu barang yang nyata atau real yang dapat dipegang. Dilihat dari sisi pasar konsumen, Mr. DIY menargetkan konsumen yang merupakan konsumen individual, di mana konsumen tersebut membeli untuk dirinya sendiri bukan untuk dijual kembali.
Selanjutnya yaitu strategi dalam pemasaran retail. Di strategi ini terdapat 4 strategi, yaitu strategi barang, strategi penetapan harga, strategi pemilihan lokasi, dan strategi promosi. Untuk strategi barang, Mr. DIY menjual berbagai macam produk yang praktis dan inovatif. Di antaranya yaitu ada peralatan rumah tangga, aksesoris HP, aksesoris mobil, alat tulis, alat olahraga, dan sebagainya. Sehingga Mr. DIY menjual 18.000 jenis produk. Untuk strategi penetapan harga sendiri, Mr. DIY itu menetapkan harga yang relatif murah sehingga dia punya slogan always low price. Dan strategi pada pemilihan lokasi di Kartasura ini, Mr. DIY Kartasura ini sangat strategis, di mana dia itu terdapat di dekat lampu merah, sehingga ketika orang sedang berhenti ketika lampu merah, dia melihat Mr. DIY ada di sana, dan kemudian ada muncul niat beli, sehingga nanti ketika dia ingin membeli barang apapun, dia ingat bahwa ada Mr. DIY di sana. Dan untuk strategi promosi sendiri, Mr. DIY menggunakan media sosial, menggunakan celebrity endorser, dan memiliki website serta memberikan diskon. Selanjutnya yaitu ada strategi penumbuhan bisnis retail. Terdapat 3 strategi penumbuhan bisnis retail. Yang pertama ada penembusan pasar, perluasan pasar, dan pengembangan format retail. Untuk penembusan pasar sendiri, Mr. DIY menarik konsumennya dengan cara mereka membuka layanan toko lebih lama. Ketika toko lain buka dari jam 10 sampai dengan jam 5, Mr. DIY membuka tokonya dari jam 10 hingga jam 10 malam. Untuk perluasan pasar sendiri, target utama Mr. DIY yaitu orang yang sudah berumah tangga. Tetapi Mr. DIY melakukan perluasan pasar, sehingga target yang ia berikan yaitu tidak hanya untuk orang yang sudah berumah tangga saja, tetapi untuk anak sekolah dan sebagainya, untuk membeli barang-barang lain, karena di Mr. DIY itu menjual berbagai macam produk. Dan untuk pengembangan format retail, Mr. DIY hanya melakukan penjualan dengan offline saja. Sayang sekali, padahal sekarang ini sudah banyak orang yang tertarik dengan penjualan online. Mungkin nanti Mr. DIY bisa membuka toko online store. Selanjutnya yaitu aspek sumber daya manusia dalam bisnis retail. Sumber daya manusia yang dilakukan oleh Mr. DIY sudah bersistem modern yang distandarkan dalam SOP. Seleksi yang dilakukan pada Mr. DIY yaitu mengirim formulir secara online, tes psikotes, tes skill, dan wawancara. Yang keempat ada menentukan lokasi bisnis retail. Penentuan lokasi itu merupakan suatu hal yang sangat penting, di mana lokasi harus strategis yang memudahkan masyarakat atau konsumen untuk datang ke toko. Di samping lokasi yang strategis, hal lain yang mendukung lokasi tersebut adalah layout gedung dan layout ruangan. Maka dari itu, Mr. DIY untuk menjangkau konsumen lebih dekat, tak hanya sekedar menambah jumlah gerai, Mr. DIY juga ingin mengubah kecenderungan masyarakat Indonesia yang selama ini terbiasa berbelanja kebutuhan rumah tangganya di pusat-pusat perbelanjaan. Mr. DIY memiliki tempat yang cukup strategis, di mana lokasi yang dipilih merupakan jalan besar dekat pemukiman penduduk. Selain itu, Mr. DIY Kartas juga terletak di samping jalan utama Solo Jogja, sehingga banyak orang yang lalu lalang dan melihat gerai Mr. DIY Kartasura. Menentukan tata letak ruang dan image bisnis retail. Dalam hal ini, sebagian besar Mr. DIY memiliki luas tidak lebih dari 1000 meter persegi. Hal ini karena memberikan pengalaman berbelanja keluarga yang nyaman dan berbeda. Konsep tersebut membuat Mr. DIY menjadi tempat belanja yang nyaman dengan ukuran gerai yang tidak terlalu besar, hanya sekitar 500 meter persegi. Dengan demikian, terjadi efisiensi, bisa dibuka di mal yang ramai dan masyarakat yang datang mudah menemukan barang. Berikut adalah gambaran tata letak toko ruang bisnis retail. Dapat dilihat bahwa di situ sangat rapi dan sangat tertata sekali, di mana ada tulisannya mainan anak, terus nanti ada tulisan lagi alat rumah tangga, ada aksesoris HP dan sebagainya. Jadi untuk tata letak sendiri Mr. DIY sangat bagus. Yang keenam ada manajemen relasional dalam bisnis retail. Pada manajemen relasional dalam bisnis retail terdapat desain sistem CRM Mr. DIY. Yang pertama ada orientasi pada konsumen, yang kedua pencatatan dan penjualan, yang ketiga penggunaan teknologi, dan yang keempat ada manajemen peluang.
Dalam mengidentifikasi pelanggan, Mr. DIY mampu menghimpun pelanggannya dengan penyediaan produk sesuai dengan kebutuhan primer dan sekunder pelanggan. Dalam mengelompokkan pelanggan, berdasarkan observasi yang telah dilakukan, Mr. DIY ditemukan bahwa dalam penyerahan produk, mereka mengelompokkan pelanggan berdasarkan segmentasi demografis, yakni berdasarkan usia dan jenis kelamin, serta profesi pelanggan. Dan interaksi dengan pelanggan, yaitu dalam menjalin relasi dengan pelanggan, Mr. DIY memperhatikan beberapa hal, yakni masalah efisiensi biaya dan efektivitas dari interaksi yang dilakukan dengan memberikan berbagai sarana untuk menjalin komunikasi secara langsung maupun online. Selain itu, memberikan pelayanan yang baik agar konsumen dapat menjalin interaksi dengan pelanggan, memberi ucapan terima kasih yang mana dapat meningkatkan customer engagement. Yang terakhir ada pengelolaan dan penetapan harga dalam bisnis retail. Yang pertama ada pemenuhan kebutuhan konsumen, di mana ada 3, yaitu barang umum, barang kebutuhan produk, dan barang musiman. Untuk barang umum, Mr. DIY menjual berbagai macam peralatan yang ditawarkan. Yang kedua ada barang kebutuhan pokok, di mana barang yang disediakan Mr. DIY juga menyediakan beberapa barang kebutuhan pokok atau barang fashion atau barang yang populer pada waktu tertentu seperti tas wanita, aksesoris wanita. Yang ketiga ada barang musiman. Barang musiman merupakan barang yang dibutuhkan pada waktu tertentu di suatu periode atau musim, di mana Mr. DIY semisal musim hujan, mereka menyediakan jas hujan dan payung. Untuk penetapan harganya sendiri, metode penetapan harga yang dipakai oleh perusahaan Mr. DIY yakni metode yang berfokus pada struktur laba dan dampak perubahan harga terhadap penjualan. Penetapan harga yang dilakukan dilihat dari pola perubahan perilaku belanja konsumen pada kondisi harga yang berbeda. Contohnya seperti tagline yang mereka miliki, yaitu Always Low Price. Tagline tersebut menjelaskan bahwa Mr. DIY menyediakan solusi belanja hemat promo khusus bagi konsumen tanpa harus menunggu diskon. Selain itu, penetapan harga yang rendah juga berguna untuk memenuhi tuntutan prestis pelanggan. Selanjutnya yaitu komponen membangun reputasi harga. Terdapat 5 komponen untuk membangun reputasi harga. Yang pertama ada komunikasi harga, yang kedua ada harga promosi, yang ketiga ada harga per unit, yang keempat ada mengubah harga rak pajak, yang kelima ada pemahaman pelanggan terhadap nilai unit harga. Dan yang terakhir ada penetapan harga untuk penjual retail. Mr. DIY menetapkan harga yang lebih rendah daripada harga normalnya untuk unit barang tertentu. Dari hasil observasi yang telah dilakukan, mereka menawarkan dengan potongan harga atau diskon pada beberapa unit barang tertentu. Mereka menetapkan harga secara loss leader, yakni menjual produk tertentu di bawah biaya yang sebenarnya. Hal ini dapat membangun citra sebagai yang termurah pada harga atau price leader. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.